Pada episode ini saya akan membawakan alur cerita film The Little Horse. The Little Horse ini adalah film yang diproduksi tahun 2017. Film ini bergenre drama komedi yang disutradarai sekaligus ditulis skenarionya oleh Jeff Bina. Film ini diputar kali pertama dalam perhelatan Sundance Film Festival pada tahun 2017. Nah, film ini menceritakan seseorang pemuda yang mendapat tempat tinggal di sebuah gereja. Tetapi orang-orang di gereja itu sungguh haus akan bercocok tanam. Nah, sepertinya ceritanya akan menarik. Baiklah, kalau kalian penasaran dengan video ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Scene diawali dengan para suster yang sedang berdoa di sebuah gereja yang dipimpin oleh pendeta yang bernama Thomas. Kehidupan di gereja itu seperti kehidupan orang normal pada umumnya. Tetapi para suster di tempat itu mempunyai emosi yang tidak bisa dikontrol. Bahkan, tukang kebun yang hanya melihat mereka saja, mereka sangat tidak suka. Kata-kata kotor pun keluar dari mulut mereka, sampai-sampai mereka bertiga memukuli tukang kebun yang tidak bersalah itu. Di sisi lain, Pak Thomas ingin keluar kota untuk menjual hasil kain yang dibuat oleh orang-orang di tempat itu, dengan menunggangi keledai miliknya. Lalu, mereka melihat tukang kebun itu mengadu kepada Pak Thomas bahwa ia dipukuli oleh suster-suster di tempat itu dan ia juga ingin keluar dari pekerjaan itu. Namun, Pak Thomas pun meminta tukang kebun itu untuk bertahan 2 hari lagi sampai ia pulang. Namun, tukang kebun itu tetap tidak mau. Scene pun berganti di sebuah kerajaan, lalu diperlihatkan seorang pelayan yang bernama Masetto dan ratu di kerajaan itu. Dan raja di kerajaan itu yang bernama Lord Bruno. Dan ternyata, sang ratu berselingkuh dengan pelayannya sendiri yaitu Masetto. Pada malam itu saat Masetto dan sang ratu ingin mantap-mantap, tiba-tiba Lord Bruno datang. Masetto pun kabur dari kamar itu. Namun, Lord Bruno mengejarnya sampai ke sebuah kamar pelayan. Karena tidak sempat melihat wajahnya, ia pun mengecek dada mereka satu persatu. Ia memegang dada Masetto yang berdetak cukup kencang. Lalu, ia memotong rambut Masetto sebagai tanda bahwa Masetto lah yang kepergok cocok tanam dengan sang ratu. Tetapi Masetto cukup pintar, ia juga memotong semua rambut teman-temannya agar Lord Bruno tidak bisa menandainya. Keesokan paginya mereka sangat heran melihat rambut mereka yang sudah dipotong oleh Masetto. Dan lucunya lagi, mereka semua berpikir bahwa rambut mereka telah dipotong oleh iblis jahat saat malam hari. Dan saat Lord Bruno datang, ia pun tidak bisa membedakan rambut siapa yang ia potong tadi malam. Sehingga Masetto pun terbebas dari kecurigaan Lord Bruno. Kemudian saat selesai makan siang, sang ratu datang untuk mengajak mantap-mantap dengan Masetto. Ia pun langsung menarik Masetto dan memaksanya melakukan di tempat terbuka. Namun, sayangnya Lord Bruno sudah memantau Masetto dari kejauhan. Lord Bruno yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk menangkap Masetto. Ia pun berlari sampai ke hutan untuk melarikan diri. Masetto pun berjalan cukup jauh. Ia melihat Pak Thomas yang sedang ketimpa musibah. Ternyata kain-kain yang ia bawa dari gereja semuanya hanyut ke sungai. Masetto pun datang dan membantu Pak Thomas. Pak Thomas pun sangat berterima kasih karena sudah membantunya. Lalu Pak Thomas bertanya kepada Masetto tentang tempat tinggalnya. Masetto pun menjawab kalau ia tidak mempunyai tempat tinggal. Kemudian, Pak Thomas membawa Masetto ke gereja di mana ia tinggal. Di sini Pak Thomas menyuruh Masetto untuk berpura-pura bisu dan tuli agar para suster-suster di tempat itu tidak mengganggunya. Karena tukang kebun sebelumnya sudah tidak kerja lagi di sini. Kini Masetto menggantikan posisi itu sebagai tukang kebun. Saat Masetto sedang bersih-bersih, ia tersengaja tersenyum kepada 2 orang suster di tempat itu. Alhasil, suster yang bernama Alexandra pun emosi melihat hal itu. Ia pun mengacungkan sebuah kapak ke leher Masetto. Suster yang bernama Fernanda pun panik dan mencoba untuk menghentikan Alexandra. Tak lama kemudian, Mama Lauren pun datang dan menjelaskan semuanya tentang Masetto kepada mereka. Bahwa Masetto telah menjadi tukang kebun di tempat itu. Kemudian saat Masetto sedang ingin beristirahat, tiba-tiba Fernanda masuk dan meminta Masetto untuk memperbaiki alat jahit miliknya. Ia mencoba berbicara kepada Masetto. Namun Masetto yang pura-pura tuli dan bisu hanya diam saja. Karena ia tidak mau identitasnya sampai terbongkar. Malam pun tiba. Di sini Masetto menceritakan kesehariannya di tempat itu kepada Pak Thomas. Masetto pun mengatakan kalau ia sangat senang dan bersyukur bisa tinggal di tempat ini. Masetto disuruh menjauhi para suster di tempat itu karena para suster itu mempunyai emosional yang tidak bisa dikendalikan.
Di sisi lain, para suster itu ternyata mencuri minuman anggur milik Pak Thomas. Mereka pun berpesta di kamar mereka. Tetapi saat mereka ingin mengajak Ginevra, ia menolaknya. Dan setelah mereka membujuknya, akhirnya ia pun mau meminum anggur itu. Lalu, ada wanita yang bernama Martha. Martha ini bukan seorang suster. Ia temannya Alexandra yang datang dari luar kota. Martha bertanya kepada Ginevra, apakah kau pernah disentuh pria? Dan faktanya, semua suster yang ada di tempat itu tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Martha pun menceritakan kepada mereka semua betapa enaknya saat disentuh oleh pria. Lalu, saat Fernanda tertidur, mereka mencoba melepaskan pakaian Ginevra. Di sini, Alexandra dan Ginevra pun mantap-mantap seperti pasangan lesbol pada umumnya. Keesokan harinya saat itu Masetto sedang berkebun, dan Fernanda datang menghampirinya. Di sini, Fernanda pun mulai menyukai Masetto, dan Fernanda tiba-tiba mencium Masetto. Masetto yang terlanjur nafsu pun langsung melanjutkannya, dan memberikan sedikit benih-benih kehidupan di rahim Fernanda. Namun, tak lama lonceng berbunyi. Fernanda pun harus kembali ke dalam gereja. Tak lama setelah itu, Alexandra dan temannya Martha membuat sebuah rencana yang dimana mereka membuat sebuah ramuan agar diri mereka terlihat cantik. Namun Ginevra mengetahui rencana mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui Masetto. Alexandra yang langsung mengancamnya agar Masetto mau diajak enak-enak. Mereka pun melancarkan aksinya di tempat itu, dan sialnya mereka langsung meninggalkan Masetto yang bibit benihnya sudah sedikit lagi mau keluar. Keesokan harinya saat gereja itu kedatangan tamu, Masetto menemui Fernanda dengan cara melewati jendela. Tanpa basa-basi mereka pun langsung bercocok tanam di tempat itu. Namun, tiba-tiba seorang wanita tua datang ke kamar itu. Ternyata wanita tua itu tidak tahu kalau ada orang di sebelahnya. Saat Masetto mengetahui ada seseorang di sebelahnya, sontak Masetto pun terkejut dan mengeluarkan satu kata dari mulutnya. Fernanda pun heran dengan Masetto yang bisa berbicara. Kemudian, Masetto pun langsung keluar dari tempat itu. Scene pun berganti dengan Ginevra yang sedang membuat ramuan yang sama seperti yang dibuat Alexandra, berharap Masetto akan tertarik kepadanya. Di sisi lain, karena Fernanda yang mengetahui Masetto yang bisa berbicara pun meminta penjelasan kepadanya. Tetapi tiba-tiba seseorang datang. Mau tak mau Fernanda pun harus bersembunyi agar keberadaannya tidak diketahui. Dan Masetto pun berpura-pura untuk tidur. Ternyata yang datang ke tempat itu adalah Ginevra. Ginevra langsung meraba-raba dada Masetto yang sedang berpura-pura tidur. Dan faktanya, Ginevra ternyata lebih suka bercinta dengan wanita daripada laki-laki. Dan ia juga mengatakan kalau ia adalah orang Yahudi. Dan lagi-lagi terdengar suara tapak kaki seseorang yang sedang menuju ke tempat itu. Ginevra pun bersembunyi dan ternyata ia melihat Fernanda yang sedang bersembunyi juga. Dan ternyata orang yang datang itu adalah Alexandra. Lagi-lagi, Alexandra mengancam Masetto agar ikut dengannya. Ginevra dan Fernanda pun mengikuti mereka sampai ke suatu hutan yang sangat gelap. Di situ, mereka melihat Masetto yang seperti seorang tawanan dan faktanya Alexandra dan teman-temannya adalah seorang penyihir. Mereka menculik Masetto untuk dijadikan tumbal ritual mereka. Tetapi tiba-tiba Ginevra berlari ke arah ritual itu dan mengatakan semuanya. Dan keesokan harinya semua jati diri mereka pun terbongkar. Alhasil mereka harus mengakui semua kejahatan mereka di hadapan pastor. Satu persatu mereka pun mengakui kesalahan mereka semua. Namun, sayangnya pastor mencabut kependetaan Pak Thomas sehingga Pak Thomas memutuskan untuk menjadi biksu di Santiago. Di sisi lain, prajurit Lord Bruno telah mengetahui keberadaan Masetto dan menangkapnya. Masetto yang sudah dikurung pun hanya pasrah untuk dihukum mati oleh Lord Bruno. Dan singkat cerita, pada saat para penjaga sudah tidak ada, tiba-tiba Ginevra datang. Ternyata, ia juga bersama Alexandra dan Fernanda dengan tujuan untuk menyelamatkan Masetto. Namun, mereka memberi syarat, yaitu Masetto harus kembali ke gereja itu lagi. Masetto pun langsung menyetujuinya, dan mereka pun berhasil keluar dengan rasa bahagia. Dan film ini pun selesai. Entah apa yang selanjutnya terjadi kepada Masetto di dalam gereja itu. Film ini sangat menarik sih. Saya sarankan teman-teman menonton film ini secara full ya. Karena di dalam film ini banyak sekali adegan-adegan yang bakal membuat kamu tertawa. Baiklah, bagi teman-teman yang ingin request film untuk dibawakan alur ceritanya, komen saja di kolom komentar ya. Dan saya ingatkan lagi untuk teman-teman yang merasa mendapat hiburan dari channel Netclub ini, saya sarankan untuk subscribe channel ini agar kita lebih semangat membuat konten-konten menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.